Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mata kuliah Mustalah Hadis, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mustalah hadis. Nah, di sini ada 6 pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengantar ilmu mustalah hadis. Yang kedua, hadis mutawatir dan ahad. Yang ketiga, validasi hadis sahih. Yang keempat, validasi hadis hasan. Yang kelima, hadis dhaif dan klasifikasinya. Dan yang terakhir ada hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Ya, kemudian kita ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengantar ilmu mustalah hadis. Nah, sebelum mempelajari ilmu mustalah hadis ini, kita mengetahui tentang tujuannya. Nah, jadi dengan mustalah hadis ini, dengan ilmu ini, kita mengetahui tentang riwayat yang sahih dari riwayat yang tidak sahih. Kemudian mempelajari ilmu ini, kita mengetahui mana hadis yang makbul ataupun mardud, baik secara matan ataupun sanad. Dan juga tidak menjadi pendusta, atau kita bisa mendeteksi kedustaan dari orang yang ngaku-ngaku yang meriwayatkan hadis, ya. Jadi mustalah hadis ini adalah ilmu yang mempelajari atau untuk mengetahui jalur sanad, ya. Nah, sedangkan matanya ini kaitannya dengan fiqh hadis. Nah, kemudian jadi ketika budaya ilmunya ini sudah ada, perkembangannya ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, ya. Sudah ada sejak zaman Nabi, ya. Jadi sudah menjadi suatu tradisi yang dibiasakan oleh para sahabat. Jadi ketika ada seseorang yang meriwayatkan, maka disitulah para sahabat membiasakan kita mengetahui jalur, para sahabat mencari tahu jalur sanadnya sehingga sampai kepada Rasulullah. Nah, kemudian berkembang di kalangan para sahabat madrasah Madinah, ya, madrasah Kufah dan madrasah Mekah, ya. Kemudian tokoh para sahabatnya yang mengembangkan dan meriwayatkan ini diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Zaid bin Sabit di Madinah, dan Ibnu Abbas di Mekah. Jadi dengan kita mempelajari ilmu mustalah hadis ini, kita sudah mengetahui sudah mempelajari separuh ilmu, ya. Nah, jadi kalau separuhnya lagi itu adalah kita belajar tentang makna dan fikih hadis. Jadi separuhnya belajar tentang makna dan fikih hadis, separuh ilmunya lagi adalah kita belajar tentang mustalah hadis. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir di sini klasifikasinya ada 2. Yang pertama, ada yang sifatnya mutawatir, yang kedua ada yang sifatnya ahad. Nah, di sini mutawatir ini terbagi 2, al-lafzi dan maknawi. Nah, al-lafzi ini artinya lafadznya ini tidak ada perbedaan. Sedangkan maknawi ini adalah maknanya itu sama tapi lafadznya berbeda. Nah, yang ahad ini
ada 3 di sini, ada perawinya oleh 1 orang disebutnya hadis gharib. Yang kedua ada perawinya oleh 2 orang disebut hadis aziz, dan yang perawinya oleh 3 orang atau lebih disebut hadis masyhur. Nah, di sini kita mengetahui contoh-contohnya ya. Di sini contoh hadis mutawatir al-lafzi. Contohnya, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat ya. Jadi lafadznya ini tidak ada perbedaan di antara hadis yang diriwayatkan oleh 70 sahabat ini. Jadi tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan lafadz. Semuanya sama. Kemudian contoh yang maknawinya, yaitu contohnya itu tentang hadis cara berdoa, yaitu tata cara hadis tentang berdoa. Bagaimana kita cara berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Nah, itu hadisnya termasuk hadis maknawi. Kenapa maknawi? Karena lebih dari 100 hadis ya. Nah, lafadznya itu berbeda-beda. Jadi lebih dari 100 hadis itu lafadznya berbeda-beda. Tetapi dia lafadznya maknanya sama. Ya, itu. Kemudian selanjutnya kita mengetahui hadis ahad. Nah, di sini contoh yang perawinya oleh 1 orang ini hadis gharib ya berarti. Nah, ini contohnya ini adalah dari hadis dari Imam Malik, kemudian dari Imam Az-Zuhri, kemudian dari Anas bin Malik, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, anna Nabiyya SAW dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Artinya ini adalah sesungguhnya Nabi memasuki Makkah, di atas kepalanya itu ada tutupnya. Jadi hadis ini terjadi ketika Fathu Mekah. Kemudian contoh hadis aziz ya. Contoh hadis aziz di sini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahad wa ilaihi min walidihi wa waladi. Artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai menurutnya daripada orang tuanya dan anaknya. Nah, di sini hadis ini adalah hadis aziz. Jadi karena kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan hadis ini didengarkan oleh 2 orang, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Terus kemudian contoh hadis masyhur, al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadi. Artinya ini adalah orang-orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi hadis ini disabdakan Nabi dan didengarkan oleh 3 orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Amr. Nah, itu contoh hadis masyhur. Kemudian kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu validasi hadis sahih. Sebelum itu kita mengetahui tentang pengertian hadis sahih itu apa sih? Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang bersambung sanadnya, kemudian tidak ilat ya. Meriwayatkannya itu orang yang adil, kuat hafalannya dari semisalnya, dan mutamad di dalam hafalannya dan penukilannya. Kemudian syarat-syarat hadis sahih ini yang pertama adalah sanadnya mutawatir. Kemudian rawinya adil, dhabit, selamat dari syadz, dan yang terakhir adalah selamat dari ilat, cacat.
ya. Itu syarat-syarat hadis sahih. Nah, di sini kan di situ dikatakan yang kedua ada rawinya adil. Nah, rawinya adil di sini yang dimaksud dengan adil di sini harus muslim, baligh, berakal, kemudian tidak fasik, menjaga muruah. Nah, itu maksud dari rawinya adil. Kemudian dobit. Nah, dobit itu apa sih artinya? Di sini artinya adalah rawinya hafalannya itu kuat ya. Perawinya itu hafalannya kuat, teliti dan cermat. Nah, itu dobit ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dobit. Kemudian selanjutnya materi yang keempat yaitu hadis hasan. Nah, di sini bedanya hadis hasan dengan hadis sahih itu hanya satu ya. Jadi kurangnya ini dari sisi kualitas rijalnya. Jadi atau kualitas hafalannya atau dobitnya. Jadi perawinya ini berbeda. Jadi kalau dobit hafalannya, kualitas hafalannya itu hadis sahih. Nah, di sini kalau dia kurang dari sisi kualitas rijal atau kualitas hafalannya atau dobitnya, nah itu merupakan hadis hasan. Jadi sedikit ya perbedaannya. Jadi rijalnya ini istiharat atau ma'ruf ya, dan syarat-syaratnya juga masyhur sama dengan hadis sahih. Kemudian hadis hasan dibagi dua. Yang pertama lizatihi ya. Yang kedua ada li ghairihi. Nah, lizatihi ini yaitu ada salah satu perawinya itu turun dobitnya. Nah, itu lizatihi. Yang kedua ada li ghairihi, yaitu hukum asal kualitas hadisnya doif ya. Hanya saja banyak jalurnya. Dan sebab doifnya itu bukan karena kefasikan atau dustanya perawi. Jadi ada jalur yang menguatkan hadis doif tersebut ya. Jadi asalnya itu hadis doif, tapi syaratnya apa? Syaratnya ini karena dia banyak jalurnya, banyak jalur sanadnya ya, banyak jalurnya. Terus ada bukan karena doifnya ini bukan karena kefasikan atau dustanya perawi. Nah, kemudian ada jalur yang menguatkan hadis doif tersebut, itu lil ghairihi, makanya dia naik jadi hadis hasan ya gitu. Kemudian kita ke materi kelima, yaitu adalah hadis doif dan klasifikasinya. Nah, di sini pengertiannya adalah hadis doif itu ditinjau dari sanadnya itu terputus ya, atau tidak bersambung, atau ada penyebabnya cacat integritas dari perawinya. Nah, catat dari integritas ini ada dua. Yang pertama tidak adil atau sisi hafalannya tidak doif. Kemudian jadi kesimpulannya ini, jadi hadis doif ini ada dua penyebabnya. Yang pertama sanadnya terputus atau gugurnya sanad ya. Yang kedua ada cacat integritas. Nah, cacat integritas ini yang dimaksud ini adalah tidak adil atau sisi hafalannya tidak dhabit. Mohon maaf ya, tidak dhabit bukan doif. Kemudian ditinjau dari sisi sisi sanad ya, sanadnya terputus ini ada beberapa macam ya. Yang pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dhal, kemudian munqati, kemudian mudallas, kemudian yang keenam ada mursal jali, yang ketujuh ada mursal khafi, dan yang kedelapan ada mu'an'an atau disebut juga mu'annan ya. Jadi di situ adalah klasifikasi dari tinjauan sanad, gugurnya sanad ya.
macam-macamnya. Kemudian di sini ada ditinjau dari sisi keadilan. Nah, disebabkan oleh beberapa hal. Ya, ada 5. Yang pertama pendusta, yang kedua diduga dusta, yang ketiga fasik, yang keempat bid'ah, dan yang terakhir ada jalalah, tidak dikenali ya maksudnya, atau jahil. Nah, kemudian ditinjau dari cacat hafalan atau dobitnya ya. Mohon maaf, ini di sini dobit. Nah, di sini adalah yang pertama rusaknya hafalan. Jadi hafalannya rusak, yang kedua ada buruk hafalannya, yang ketiga lalai, yang keempat banyak pelupa, dan yang terakhir menyelisihi perawi yang lebih sikoh. Nah, kemudian hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Nah, di sini mu'allaq, yang pertama ini mu'allaq ya. Mu'allaq ini adalah setiap mu'allaq ini adalah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, 2 rawi maupun lebih. Nah, yang penting perawi hadis ini tidak disebutkan dari awal sanad. Nah, sebelumnya di sini secara istilah mu'allaq ini ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aksar alat tawali. Ya, artinya hadis yang dibuang perawinya dari awal sanad sampai akhir secara berturut-turut. Jadi di sini secara berturut-turut. Nah, jadi artinya ini adalah tadi ya, perawinya dihilangkan dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih ya, secara berturut-turut. Misalnya, bila seseorang mengatakan Rasulullah bersabda, atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, maka tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal, maka hadis ini dinamakan hadis mu'allaq. Nah, yang kedua ada hadis mursal. Nah, hadis mursal ini ma saqata min akhiri isnadihi min ba'dit taba'i. Ya, artinya adalah hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in ya, sahabat dari akhir sanadnya. Nah, maksudnya ini adalah hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Ya, periwayatan hadisnya pasti melalui sahabat, karena periwayatan hadis ini pasti melalui sahabat ya, karena tidak mungkin tabi'in bertemu langsung dengan Rasulullah. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya, dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah, maka hadis itu bermasalah. Misalnya, Imam Muslim bin Hajjaj pernah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Rafi, dari Hujain, dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah pernah melarang jual beli dengan cara muzanabah, yaitu jual beli tanpa takaran ya. Kemudian selanjutnya ada hadis mu'dal. Nah, mu'dal ini adalah hadis yang dalam rangkaian sanadnya ini terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Nah, ini 2 perawi ya, 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Ma saqata min isnadihi isnan fa'aksar ala tawali. Artinya tadi ya, hadisnya dalam rangkaian sanad ini terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah ada 2 perawi yang dihilangkan ya, syaratnya ini harus berturut-turut. Jadi kalau tidak berturut-turut ya, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dal ya. Jadi harus ada 2 perawi yang dihilangkan. Kemudian
hadis munqati. Ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ya. Artinya ya hadis yang rangkaian sanadnya ini terputus dimanapun terputusnya. Nah, syarat hadis munqati ini lebih longgar dari sebelumnya, yaitu hadis munqati ini tidak mensyaratkan harus berturut-turut ya, atau jumlah perawinya ini yang hilang ini ditentukan ya. Jadi tidak harus berturut-turut dan jumlah perawinya yang dihilangkan itu ditentukan. Selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang itu tidak atau tidak disebutkan baik di awal, pertengahan maupun akhir sanad, maka hadis itu disebut munqati. Kemudian yang kelima ada hadis mudallas. Nah, mudallas ini ada para ulama artinya ini adalah ditutupi atau disamarkan ya. Nah, mudallas ulama membagi dua dalam hadis mudallas, yaitu tadlis isnad atau tadlis dan tadlis syuyukh. Nah, tadlis isnad ini adalah perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang disampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar dari gurunya. Ya. Itu tadlis isnad. Ya. Terus di sini tadlis syuyukh ini adalah seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebutkan gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer ya. Tujuannya ini supaya tidak dikenal orang lain. Jadi kalau tadlis isnad itu adalah tujuannya untuk ditutupi ya, menutupi. Kalau tadlis syuyukh ini adalah disamarkan. Kemudian hadis mursal khafi. Nah, di sini hadis mursal khafi ini ayyarwiya amman laqiyahu au asyarahu au asarahu ma lam yasma' minhu bilafzin yahtamil as-sima' wa ghairihi. Artinya perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak ya, seolah-olah dia mendengar langsung. Nah, itu hadis mursal khafi ya. Nah, hadis mursal khafi ini maksudnya adalah perawi menerima hadis dari orang-orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut. Namun sebenarnya ini dia tidak mendengar langsung ya. Tidak mendengar langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Namun di sini persoalannya ini dia meriwayatkan hadis seolah-olah dia mendengarkan langsung. Padahal tidak seperti itu ya. Ini disebut dengan hadis mursal khafi. Hukumnya dhaif. Nah, mungkin cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Dan bila ada khilaf juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.